Selamat pagi, kembali lagi di obrolan santai di channel PIM. Kali ini di hari Minggu pagi ya, ini di tanggal 1 September. Kategorinya masuknya kategori September ceria. Jadi obrolan kita pagi ini adalah mungkin ada mengenai banyak keluh kesah dari pengguna motor listrik ya dia. Jadi sebelumnya yang mungkin yang masih belum atau masih ragu untuk membeli sepeda motor listrik ya dia, mungkin bisa datang ke showroom kita di Nissan Puri Indah. Kemudian bisa test drive atau mau lihat-lihat dulu atau mau tanya-tanya bisa, gitu kan. Jadi motor listrik kita ini boleh dibilang teknologinya teknologi yang cukup bagus, terbaru, kemudian jaminan dari aksesorisnya juga bagus, gitu. Dan mengenai banyak keluhan dari pengguna ya dia itu sendiri sebenarnya wajar karena masih tahap peralihan. Yang pertama mungkin ada keluhan mengenai indikator baterai, kita nggak ada persen, di negara lain ada persen gitu kan. Kemudian keakuratan dari indikator baterai itu sendiri. Kemudian kadang suka delay dari adapternya gitu kan, dan masih banyak lain lagi gitu. Tapi selama komplain itu masih di bidang teknis itu masih wajar gitu. Dan mengenai masalah-masalah kendala yang saya sebut tadi itu adalah beberapa pertanyaan aja gitu. Jadi kalau untuk ya dia yang di Indonesia ini memang dia tidak ada persentase untuk indikator dari baterainya. Jadi hanya gambarnya saja atau logonya saja, ada bar-barnya atau kotak-kotak dari isi baterai tersebut gitu. Tapi untuk mensiasati memang ada persen, mungkin kita bisa membeli seperti yang ada di forum kita di Facebook, yaitu penggunanya di Indonesia, itu berupa Supernova, itu plug and play, jadi bisa dibeli secara online juga di Tokopedia atau di Shopee. Mungkin atau yang masih ragu bisa tanya-tanya di admin dari forum di Facebook tersebut. Jadi fungsinya itu dia nanti bisa mengetahui persentase baterai ketika penuh, jika bisa dipakai turun berapa itu nanti kelihatan persentasenya situ, itu jelas. Jadi posisi persentase baterainya itu cukup akurat gitu. Kalau memang nggak mau beli Supernova itu bisa kita perkirakan sendiri. Jadi ketika itu bar masih penuh baru cas, itu kita anggap aja 100%. Ketika kita sudah pakai mungkin di jarak walaupun jarak pendek ya, itu posisinya kalau baterai memang belum turun masih penuh, kita anggap saja itu masih 95%. Nah kalau ketika barnya turun 1 atau 2 kita anggap masih 80% gitu. Ketika dia sudah mulai anjlok sampai 4 bar atau 5 bar, itu kita anggap aja baterai itu di 40% dan sebaiknya dicas gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu pengecasan dan menjaga kondisi dari suhu baterai tersebut tidak terlalu panas ketika dilakukan pengecasan. Jadi secara teorinya akan lebih awet dari kondisi baterainya tersebut gitu. Jadi nggak usah panik walaupun ya nggak ada indikator baterainya, tapi kan masih kita bisa mengira oh seperti ini dan masih ada solusi lain yaitu dari Supernova itu sendiri seperti itu. Dan karena saya sendiri pun melakukan seperti itu, saya tidak memakai Supernova tapi saya memperhitungkan seperti itu. Jadi sewaktu saya pernah memakai dari Puri Indah sampai Cikokol itu bolak-balik kondisi baterai belum dicas dan itu sudah dipakai sebelumnya ke daerah penjaringan.
Itu seperti itu. Memang kondisi baterai kadang suka naik turun untuk khusus ST9 ya. Jadi ada naik turun, kita ngerem, posisinya penuh lagi. Tapi kan nanti pas kita gas kelihatan itu. Realnya itu pas kita gas dia turun, nah itu kelihatan. Ketika realnya dia angka separuh, berarti memang baterai kondisi sudah dibilang 40%. Gitu. Kalau dia nanti pas jalan penuh gitu lagi, dan masih separuh berarti memang masih di 40%. Ketika di jalan nanti turun lagi baru mungkin sudah sekitar 30 atau 20%, nah itu bisa kita cas nanti sampai kepada. Nah itu jadi penilaian itu sih saya lakuin itu aman dan tidak masalah dan tidak sampai kehabisan baterai di jalan seperti itu. Dan untuk masalah keakuratan dari indikator yang ada di speedometer mengenai indikator baterainya itu sebenarnya untuk dari YADEA ini mengikuti yang ada di semua pasar Indonesia. Jadi nggak cuma YADEA yang nggak akurat, di merek lain juga sama, keakuratannya juga nggak 100%, karena kan disesuaikan dengan kebutuhan dari motor itu sendiri gitu. Itu hampir semua sama. Jadi memang nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ya itu nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan Supernova tadi itu. Gitu. Memang seperti itu. Dan itu juga hampir semua merek saya udah coba. Saya coba lihat datang tetangga saya yang beli gitu, saya cobain, ternyata sama. Semua itu sama. Ketika mereka masih menggunakan baterai grafin itu sama gitu. Jadi nggak jauh beda dari sistemnya. Tapi kalau dari YADEA itu sendiri, dari build quality, kemudian dari komponen-komponen itu memang lebih bagus dari produk yang lain gitu. Dan kemudian untuk masalah pengecasan, kadang kita sudah ngecas sampai 10 jam, 12 jam, tapi indikator dari adaptor itu kok nggak hijau gitu kan, masih merah gitu. Sebenarnya itu posisinya sih nggak masalah. Jadi posisinya kalau memang sudah pengecasan sampai 10 jam atau 12 jam itu sebaiknya cabut. Dan memang kalau mau memastikan itu kondisinya udah penuh, itu nanti ketika dicabut, terus yang di steker dicabut juga, dicolokin kembali adaptornya, steker colokin lagi, pasti dia akan hijau. Kalau memang dia sudah penuh, pasti hijau. Karena itu posisinya kadang suka delay dari indikator dari sensor pengecasannya, gitu aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah selama adaptor itu kita colok, fan di adaptor itu masih bunyi, masih mengeluarkan udara panasnya, itu masih normal adaptornya, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah bingung, pokoknya kalau sudah pengisian 10 jam di awal nih itu udah penuh, berarti ya masih merah, berarti itu hanya delay aja, bisa cabut aja, nggak masalah seperti itu. Nah kemudian kebanyakan pertanyaan ya memang dari seputar itu sih gitu. Dan di pagi ini kita menjelaskan itu supaya jadi kalau mungkin ada yang membeli sepeda motor listriknya dia baru beli atau baru mau beradaptasi bisa memahami kondisi tersebut. Jadi itu bukan masalah yang sangat serius, tapi memang kondisi memang baterai yang menggunakan baterai grafin itu seperti itu. Gitu. Tapi boleh dibilang baterai grafin kita ini lebih bagus, daya tahan tempuhnya juga lebih bagus sebenarnya. Jadi tergantung dari posisi riding kitanya saja. Posisi riding kitanya misalnya dari cara gasnya atau bagaimana, itu tentu bisa mempengaruhi dari penggunaan ya motor listrik itu sendiri gitu. Jadi bisa mengaruhi keawetannya, jadi makin jarak makin jauh gitu. Kalau kita gaspol terus ya pasti akan berkurang, dan kondisi jarak temunya pasti akan berkurang juga gitu. Dan mau info juga nih, sekarang kita di
Nissan Quri untuk Yadea kita masih ada stok untuk T9 itu di warna biru dan putih. Kemudian untuk di L8 Explorer masih lengkap, dia ada abu-abu, ada hitam, ada putih, ada biru. Jadi kalau yang memang masih mau mencari motor listrik, mau datang ke showroom di Yade yang di Puri Indah bisa datang karena stok kita juga masih ready. Dan nanti masih juga harga mungkinan masih ada diskon di bulan September. Tapi untuk diskon yang bulan Agustus kemarin sudah selesai. Yang kemarin di awal bulan itu kita sampai dapat diskon di 3 juta, kemudian di akhir bulan kita dapat diskon sampai 2,4 juta. Itu program di Agustus sudah selesai gitu. Nanti mungkin di September akan ada program lagi. Tapi yang jelas untuk harga dan subsidi itu masih dapat. Jadi kalau pembelian motor listrik itu masih dipotong subsidi 7 juta di OTR 21500, potong 7 juta jadi 14.500. Untuk OTR 23900 potong subsidi 7 juta jadi 16.900 gitu. Persyaratannya gampang. Jadi persyaratannya gampang. Maaf tadi ada notifikasi dari chat. Hanya menggunakan KTP kemudian KK gitu. Jadi kalau subsidi itu perhitungannya hanya dari NIK KTP-nya aja. Jadi nanti setelah KK itu nomor induk KK itu nggak pengaruh, itu per KTP aja. Jadi kalau memang di keluarganya ada 4 orang mau ngambil semua motor listrik dengan KTP-nya masing-masing itu bisa seperti itu. Ya mungkin kalau memang masih bingung-bingung ya silakan aja datang ke showroom tanya-tanya. Jadi nanti bisa sebelum beli bisa begini loh motor listriknya, bentuknya seperti ini, kelebihan seperti ini, seperti itu. Kalau dari pihak saya sih yang udah pernah menggunakan ya boleh bilang sangat nyaman gitu dan sangat irit. Iritnya kenapa? Kita nggak usah musing-musingin bensin untuk ganti oli, mau jarak tempuh berapapun itu tinggal habis, tinggal cas gitu kan. Dan untuk dinamonya itu juga kita tenaganya gede di 2000 watt. Di 2000 watt itu torsinya juga lumayan gede, jadi untuk semua kondisi jalan aman, dari tanjakan mau jalan lurus itu semua bagus gitu. Memang keadaan shock breakernya memang dibuat agak keras karena kan posisinya memang baterai di tengah. Jadi kalau shock breaker dibuat empuk nanti posisinya dia akan lebih turun lagi ketika kita akan membawa beban atau bawa barang di deck, itu pasti nanti akan lebih berat dan bisa menurunkan dari clearance motor tersebut. Makanya motor listrik itu shocknya agak dibikin agak hard karena untuk menopang baterai, beban tambahan di deck sama penumpang dan pengemudi gitu. Kalau untuk Yadea seperti itu. Jadi kita sudah perhitungkan memang ketika memang membawa beban itu masih bisa ditopang dengan shock breaker yang clearance-nya tetap stabil. Jadi nggak pas kita bawa beban berat ya kita jadi turun makin ceper, nanti pasti ada gajukan pasti nggak seruk. Kalau kita tuh enggak. Jadi sudah diperhitungkan seperti itu. Ya intinya sih setiap motor listrik itu punya spesifikasi keunggulan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau memang di Yadea itu keunggulannya satu, kita after sales-nya sudah terjamin karena di bawah naungan Indomobil. Jadi untuk spare part, bengkel-bengkel itu banyak tersebar, bisa yang mandiri atau yang tergabung dengan Nissan, Kia dan lain-lain. Kemudian dari durability kita memang lebih baik karena menggunakan bahan yang kualitasnya baik gitu. Jadi dari rangkanya, dari bodinya, kemudian dari lampunya semua sudah pakai LED, jadinya sudah tahan panas. Kemudian ada sensor cahayanya juga, jadi bisa otomatis nih. Kalau misalnya siang lampu utamanya mati, kalau malam otomatis nyala. Jadi itu menghemat dari baterai dan masa pakai dari LED-nya itu sendiri. Itu. Kemudian dari build quality-nya juga
boleh dibilang kita lebih baik. Jadi nggak ada rongga di motor, semua tertutup rapat. Jadi mau kondisi hujan, banjir atau mau dicuci bagaimanapun itu aman, tidak mempengaruhi sama sekali. Karena kita desain dengan kerapatan yang cukup, jadi melindungi dari komponen, baterai dan lain-lain. Gitu. Kenapa memang ya dia ini lebih mahal dari merek lain? Sebenarnya sih nggak lebih mahal, karena kita harganya itu dimasuk sudah dengan kelengkapan seperti surat-suratnya, kemudian PKB-nya gitu kan. Dan pengantaran juga udah nggak ada biaya lagi, mau sampai manapun nggak ada biaya lagi pengantaran selama masih di Jabodetabek seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang memang merek lain bisa lebih murah karena ada mensiasati harga, ada yang harga murah itu dia belum beserta baterainya atau dia masih off the road gitu kan. Tapi kalau dia ini dengan harga segini beli udah bersih, nggak ada sewa baterai, nggak ada beli tanpa baterai atau baterai saya beli lagi, itu nggak ada. Jadi benar-benar kita kayak motor bensin aja beli dengan harga segitu ya sudah dapat semuanya, lengkapannya seperti jaket, helm, chargernya juga itu semua sudah jadi satu paket gitu. Jadi boleh dibilang sih harga nggak terlalu mahal ya dari dengan sebegitu banyak kelebihan dan keunggulan kita berikan, sebenarnya harga itu cukup bersaing. Jadi tergantung dari kitanya aja nih mau pakai merek apa gitu atau seraknya di mana gitu aja sih. Gitu. Ya mungkin di pagi ini kita bahas obrol santai kita itu. Jadi intinya ya dia ini kita produk yang berkesinambungan jangka panjang. Apalagi nanti ketika pabriknya yang di Karawang itu sudah jadi, udah beroperasi, mungkin harga baterai, motornya atau komponennya bisa lebih murah dan jangkauan dealernya lebih banyak, bengkelnya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir untuk membeli produk ya dia ini. Gitu. Ya mohon dibantu untuk subscribe-nya. Ya hitung-hitung bisa membantu perkembangan dari channel yang saya buat ini dan nanti bisa mendukung dari setiap informasi mengenai kendaraan listrik terutama ya dia seperti itu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.